Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanis, dosen teknik geofisika Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pernyataan dari dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Saya menempuh pendidikan sarjana di jurusan Fisika Universitas Syah Kuala pada tahun 2013 dan di institusi yang sama saya menyelesaikan program magister pada tahun 2016 dengan bidang konsentrasi geofisika. Selanjutnya pada tahun 2018 saya menjadi dosen tetap teknik geofisika. Sejak menjadi dosen, saya telah melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung program Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama yaitu bidang pendidikan dan pengajaran. Saya telah mengajar beberapa mata kuliah seperti elektromagnetik, metode gaya berat, dan juga metode penelitian. Sedangkan untuk meningkatkan kompetensi pengajaran, saya telah menulis buku metode elektromagnetic plane wave bersama Profesor Nazli Ismail yang telah diimplementasikan pada perkuliahan metode elektromagnetik. Unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran akan saya implementasikan pada mata kuliah gaya berat dan magnetik dengan kode STGS 212 yang diajarkan pada semester 5. Mata kuliah ini diampu oleh saya sendiri, kemudian Dr. Insinyur Didik Sugianto, Insinyur Sekia Masrura, dan juga Insinyur Zulfadli. Unjuk kerja Tridharma bidang pengajaran ini akan dilakukan dalam 3 tahapan yang meliputi delivery, interaction, dan juga assessment. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar dari medan potensial yang meliputi metode graviti dan magnetik, baik dari sisi akuisisi data, pengolahan, dan juga interpretasi. Selain itu, mahasiswa juga akan memanfaatkan data global satelit graviti dan magnetik untuk mempelajari berbagai kajian dalam survei metode geofisika. Mata kuliah metode gaya berat dan magnetik memiliki 3 capaian pembelajaran yang telah dibebankan oleh program studi teknik geofisika, yaitu CPL 04, 07, dan juga 09. Selanjutnya, tim pengajar menyusun 4 CPMK untuk mendukung capaian pembelajaran, di mana setiap CPMK ini disupport oleh sub CPMK berdasarkan topik materi perkuliahan yang diberikan. Ini adalah materi perkuliahan yang diajarkan pada mata kuliah metode gaya berat dan magnetik yang terbagi ke dalam 9 sub CPMK. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang konsep dasar metode graviti dan apa persamaan yang bekerja pada metode tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang konsep densitas dan hubungannya dengan metode graviti. Sub CPMK 3 membahas tentang bagaimana instrumen metode graviti dan bagaimana mekanisme pengukurannya. Selanjutnya, mahasiswa akan belajar tentang bagaimana melakukan koreksi data pada metode graviti seperti koreksi drift, pasang surut, VR anomali, sehingga kita dapatkan anomali bugi sederhana sampai kepada anomali bugi lengkap melalui koreksi terrain. Selanjutnya, pada sub CPMK 5 kita akan mempelajari tentang graviti satelit beserta aplikasinya. Ada COCE, ada GRACE, GGM+, maupun SRTM2 Gravity. Pada sub CPMK 6, mahasiswa akan belajar secara khusus tentang dasar-dasar metode magnetik. Selanjutnya di sub CPMK 7 belajar mengenai sifat bahan suseptibilitas dan hubungannya dengan metode magnetik. Pada sub CPMK 8, mahasiswa akan mempelajari tentang bagaimana melakukan perencanaan pengukuran dan bagaimana melakukan pengolahan data. Sedangkan pada sub CPMK terakhir, mahasiswa akan melakukan dan mempelajari bagaimana transformasi data magnetik yang meliputi horizontal derivatif, vertikal derivatif, dan juga Euler dekonvolusi. Dalam mata kuliah ini, kami tim pengajar menggunakan beberapa model pembelajaran seperti case method, ceramah, discussion, penugasan,
untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah diwajibkan oleh program studi teknik geofisika kepada mata kuliah ini. Distribusi penilaian pada mata kuliah ini terbagi ke dalam case method sebesar 50%, di mana akan ada 2 kasus yang akan diselesaikan oleh mahasiswa. Case method ini memberi kontribusi penilaian terhadap CPMK 02 dan juga CPMK 04. Case method pertama mengenai metode graviti dan case method kedua mengenai metode magnetik untuk mempelajari struktur bumi di bawah permukaan. Sedangkan untuk CPMK 01 dan 03, nilai diambil dari evaluasi yang berbasis kognitif berupa kuis sebanyak 2 kali dan tugas sebanyak 4 kali. Berikut merupakan video unjuk kerja bidang pengajaran yang saya implementasikan pada pertemuan ke-7 mata kuliah metode gaya berat dan magnetik dengan topik graviti satelit dan aplikasinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi adik mahasiswa semuanya. Gimana kabar hari ini? Sehat? Sehat. Nah, ini memang terpancarkan aura-aura sehat dari wajah kalian di pagi hari ini gitu ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, Bapak teringat tentang sebuah nasihat dari cendekiawan Muslim, yaitu Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak tahan lelahnya belajar di masa muda, maka ia harus menahan perihnya kebodohan di masa tua. Gitu ya. Jadi ada di mahasiswa, ini umur kita ini masih muda nih. Mari sama-sama kita istiqamah dan sabar dalam lelahnya belajar, karena nanti akan kita tanggung ketika kita masa tua. Begitu juga dalam belajar metode graviti ini. Metode graviti ini adalah pintu menuju pemahaman struktur bumi. Jika hari ini kita sabar dalam lelahnya belajar tentang anomali dan koreksi, suatu saat dalam kajian eksplorasi kita akan dicari untuk mitigasi, gitu ya. Oke, sudah semangat belajar semuanya hari ini? Oke, kalau sudah semangat untuk memberkati perkuliahan kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan tentang topik hari ini, yaitu graviti satelit, Bapak ingin mereview sedikit tentang perkuliahan minggu kemarin, yaitu koreksi data pada metode graviti ground ataupun graviti lapangan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan perkuliahan sebelumnya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin supaya Bapak bisa meyakinkan nih, bisa yakin bahwa perkuliahan sebelumnya dan mahasiswa sudah paham. Ada yang bisa menyimpulkan tentang materi perkuliahan minggu kemarin? Oke, coba Andri. Pada metode gravitasi itu kita perlu melakukan koreksi data, dan terdapat beberapa koreksi yang harus dilakukan. Dan yang pertama itu adalah koreksi tidal atau koreksi pasang surut. Nah, itu digunakan untuk menghilangkan efek gravitasi akibat pasang surut. Yang kedua itu adalah koreksi olahan alat atau zip, digunakan untuk menghilangkan efek gravitasi akibat instrumen. Dan yang ketiga itu adalah koreksi lintang untuk menghilangkan efek gravitasi akibat bintang geografis. Dan yang keempat adalah koreksi clear atau udara bebas, digunakan untuk menghilangkan efek gravitasi akibat ketinggian di sekitar titik pembuatan. Dan yang kelima adalah koreksi Bobel, yang keenam adalah koreksi tiring untuk menghilangkan variasi keubah-ubah. Oke, terima kasih Indri, ini sudah sangat lengkap sekali ya. Kita ketahui bahwa dalam kita melakukan pengukuran gravity ground, data yang kita peroleh ini masih berupa anomali yang sangat banyak, sehingga mesti kita lakukan beberapa step koreksi yang sudah disebutkan oleh Indri tadi. Bapak rasa untuk materi minggu kemarin ini semuanya sudah paham. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu graviti satelit. Graviti satelit dan aplikasinya ini merupakan perkuliahan
ke-7 ya. Jadi perkuliahan ke-7 ini capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu mengevaluasi konsep dan pemanfaatan data grafik diskret untuk interpretasi geologi overcast. Karena beberapa pertemuan yang dahulu kita sudah belajar konsep dasar graviti, bagaimana lakukan transformasi data, koreksi data. Hari ini kita akan belajar tentang graviti satelit seperti itu. Jadi di sini saya coba buatkan gambar gitu ya, bahwa capaian ini sesuai dengan capaian pembelajaran yang mau kita pelajari, yaitu bagaimana menggunakan data graviti satelit untuk mempelajari struktur bumi bawah permukaan. Oke, sudah siap belajar semuanya? Sudah siap ya? Nah, graviti satelit, kita ketahui bahwa data graviti itu dia tidak hanya dapat kita ukur dari drone saja, tetapi juga memungkinkan untuk kita ukur dari berbagai platform yang lainnya. Misalnya dari kapal laut, gitu ya, dari drone, dari airborne, dari pesawat terbang, dan yang terakhir dapat kita aplikasikan melalui satelit graviti. Oke, data satelit graviti itu ada berbagai sumber. Yang pertama adalah SHAN. Ini adalah sebuah satelit yang diterbangkan oleh GFZ Jerman. Ini pada tahun 2000, tapi resolusinya ini sangat rendah. Berapa resolusinya? 400 sampai dengan 500 km untuk satu piksel. Gitu ya. Jadi yang membedakan antara data percepatan gravitasi yang ada di satelit dengan yang ada di drone itu adalah delta H saja. Jarak antara sensor dengan permukaan tanah. Kalau pada metode drone ataupun metode yang kita survei di lapangan, jaraknya dalam sentimeter. Kalau pada drone, jaraknya bisa puluhan sampai dengan ratusan kilometer. Atau pada satelit jaraknya sampai pada ratusan kilometer. Perbedaan semuanya pada baik itu drone maupun satelit adalah delta H, jarak antara satelit, jarak antara sensor dengan permukaan tanah sedang. Jadi baik itu kita punya data drone, kita punya data satelit, tidak ada yang membedakan dari kedua sumber data ini. Selanjutnya ada satelit GRACE. Nah, satelit GRACE ini adalah pengembangan daripada satelit SHAN, yaitu pada tahun 2022. Namun dia mempunyai resolusi yang sedikit lebih baik. Berapa itu? 300 sampai dengan 400 km. Kerjasama daripada NASA dan juga Jerman, gitu ya. Apa tujuan daripada penerbangan ataupun mengaplikasikan data satelit graviti ini itu apa ya teman-teman? Tujuan utama adalah untuk keperluan hidrologi, perubahan iklim, dan juga es kutub, gitu. Jadi kita tidak berbicara hal yang lokal di dalam graviti satelit karena resolusinya sangat besar sekali, 400 sampai 500 km dan juga 300 sampai dengan 400 km. Selanjutnya ada satelit GOCI. Nah, ini GOCI adalah satelit terbaru di dalam graviti, yaitu dia mempunyai resolusi yang sedikit lebih baik. Berapa? 100 km. Satu pikselnya, satu kotak data itu adalah 100 km. Ini merupakan satelit yang diterbangkan oleh ESA, European Space Agency, sebagai pengembangan terbaru daripada satelit graviti sebelumnya. Dengan menggunakan beberapa satelit graviti yang ada ini, dibuatkanlah sebuah model gravitasi yang dinamakan dengan EGM 208 dengan resolusi yang lebih baik, yaitu 10 km untuk satu piksel yang dapat kita gunakan untuk mengkaji berbagai fenomena geologi dan juga mempelajari struktur bumi bawah permukaan. Ini Bapak sudah membuat sebuah gambar ya. Ada beberapa gambar yang saya letakkan di sini supaya kita bisa memahami dengan baik. Ini adalah pendekatan sehari-hari di dalam kehidupan kita, gitu ya. Yang pertama yaitu satelit GOCI. Ini nama satelit yang sudah kita bicarakan tadi. Pada intinya adalah gravitasi yang lebih kuat akan menarik satelit lebih cepat. Jadi coba dari mahasiswa bayangkan ada sebuah satelit yang jauh dari permukaan bumi. Ketika ada medan gravitasi yang tinggi, dia akan tertarik. Tetapi ketika dia medan gravitasinya rendah, dia akan menjauh seperti itu. Nah, hal yang sama juga konsep dalam sehari-hari ini. Kita bawa timbangan tinggi
hitam. Nah, kemudian kita naik timbangan digital dalam lift. Ketika liftnya naik, maka massa daripada tubuh kita juga bertambah 142 kg misalnya, ataupun ini untuk orang yang sangat gundu gitu ya. Nah, kemudian ketika elevatornya turun, maka massa dari tubuh kita juga akan berkurang. Nah, proses naik turunnya massa yang seharusnya tetap ini disebabkan oleh medan gravitasi. Hal yang sama juga berlaku pada satelit graviti. Ini ada dua contoh lagi ini kita ambil salah satu saja. Misalnya ketika kita mengendarai mobil yang pada daerah yang menurun, maka jarak antara mobil kita dengan mobil kawan akan berbeda ketika kita berjalan pada area yang datar atau lurus seperti itu. Nah, proses bergerak jarak antara mobil pertama dan mobil kedua inilah konsep yang digunakan pada garis satelit. Dia mengukur jarak antara sebuah satelit dengan satelit yang lainnya, di mana sebuah satelit itu dia akan berbeda jaraknya akibat ditarik oleh medan gravitasi di bawah permukaan. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan koreksi data satelit? Ini yang jaraknya sangat jauh dari bumi. Kalau kami mengukur data itu, kami bisa melihat di atas permukaan itu seperti apa. Kami bisa mengasumsikan. Ini bagaimana kalau datanya sangat jauh di atas? Bagaimana kalau sensornya sangat jauh dari di atas permukaan? Data yang kita peroleh dari satelit ini berupa free air anomaly. Ada yang tahu apa itu free air anomaly? Ada yang bisa menjelaskan free air anomaly itu apa? Coba apa itu free air anomaly? Saya ingin menjawab bagaimana free air anomaly itu. Bagi free air anomaly itu kan merupakan koreksi terhadap Bapak. Kalau kita artikan dalam Indonesia, yang maksudkan itu adalah free air anomaly adalah merupakan nilai gravitasi yang memang sudah tidak terpengaruh lagi dari elevasi yang ada di daerah sekitarnya atau di daerah pengukuran. Nah, si satelit ini bekerja dia tanpa memperhatikan nilai elevasi. Kenapa? Karena dia kan sudah dilihat dari satelit tadi, Pak. Makanya apabila kita mengambil data gravitasi satelit itu, maka elevasinya itu sudah dihilangkan. Makanya dia menjadi free air anomaly. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak. Jawaban sangat bagus gitu ya. Jadi dalam mempelajari graviti ini ada 3 di anomalinya. Yang pertama adalah anomali free air anomaly. Apa itu free air anomaly? Seperti yang sudah dijabarkan oleh kawan-kawan kalian dari Advan, bahwa free air anomaly itu adalah data percepatan gravitasi yang dia berasosiasi terhadap topografinya saja. Jadi data ini tidak boleh kita lakukan untuk interpretasi permukaan, karena kalau topografinya naik berarti data free air-nya turun, ataupun sebaliknya. Jadi data free air ini hanya menunjukkan topografinya saja. Oleh karena itu data free air ini mesti kita lakukan koreksi terlebih dahulu dengan Bugge koreksi. Hasil daripada Bugge koreksi ini sudah memperhitungkan efek massa batuan di bawah permukaan. Nah, makanya kalau misalnya area pengukuran kita ini didominasi oleh batuan beku, maka kita isi kontras densitasnya adalah 2,6 seperti itu. Nanti ada berbagai kontras densitas sesuai dengan sesuai dengan geologi tempat kita lakukan pengukuran yang boleh ada di mahasiswa lihat dalam buku Sherlock. Oke. Nah, yang terakhir ada dinamakan dengan koreksi titik. Koreksi titik ini adalah sebuah langkah untuk memperoleh nilai Bugge lengkap. Bugge lengkap itu apa? Nilai Bugge yang hanya berasosiasi terhadap anomali dari area pengukuran kita saja, sehingga kita boleh menginterpretasikan kondisi bawah permukaan, di mana fault structure-nya berada, di mana anomali kita carinya berada, karena kita sudah membuang berbagai efek noise, termasuk daripada efek titik yang mempunyai nilai percepatan gravitasi tersendiri. Oke, ini mungkin akan menjabarkan di papan tulis ini satelit. Dia datanya adalah dalam bentuk free air. Berbeda dengan data ground. Kalau data ground itu kita mesti lakukan koreksi drift, pasang surut dan sebagainya untuk kita peroleh free air. Tetapi dalam gravity satelit kita sudah mendapatkan free air, gitu ya. Oleh sekarang free air ini apa yang harus kita lakukan? Hanya ada 2 prosesnya saja.
Nah, berbeda dengan drone. Kalau drone dia punya 6 koreksi, kalau ini 2 saja. Yang pertama apa? Boolean correction, gitu ya? Correction. Bagaimana persamaannya? 2 P G rho dikalikan dengan H. Nah, G ini adalah konstanta gravity. Berapa konstantanya? 6,67. G sama dengan, ini sudah saya tulis di papan tulis nih, 6,67430. 6,67430. Bisa kita sederhanakannya menjadi, sehingga persamaannya menjadi 0, berapa? 0,419 dikali rho dikali dengan H. Rho ini apa? Rho ini adalah kontras densitas. Yang saya jabarkan tadi bahwa pada area yang didominasi oleh batuan beku, maka kita mesti isi dia 2,67 gram per sentimeter. Tetapi untuk area yang vulkanik, kita mesti lihat berdasarkan daripada batuan geologi ini didominasi oleh batuan apa? Nanti akan kita lihat ya berapa nilai kontras densitasnya. Seperti itu. Hanya adalah selisih antara topografi dari area pengukuran dengan asumsi satelit itu berada. Misalnya kita mengasumsikan misalnya area pengukuran kita didominasi oleh topografi 1200 sampai dengan 1500. Ini berarti area pengukurannya elevasi yang tinggi. Berarti bisa kita buat satelitnya terbang pada area 1200 sehingga beberapa data ini perlu kita lakukan koreksi topografi. Nah, selanjutnya ada satu lagi koreksi dinamakan dengan terrain correction. Nah, gitu. Terrain correction ini yang paling sederhana adalah menggunakan daripada Hamershah. Itu sudah Bapak tampilkan skema daripada Hamershah. Dia skemanya ada arah utara, barat, selatan, dan timur. Jadi setiap arah itu kita lihat 4 area. Misalnya 50 meter dari titik survei kita, 100 meter, 200 dan 500 meter, bagaimana elevasinya? Apakah rendah? Apakah tinggi seperti itu? Tetapi perlu ada mahasiswa ingat bahwa data bukit sederhana dengan bukit lengkap, nilai percepatan gravitasinya hanya berbanding sedikit saja. Jadi tidak mungkin setelah kita lakukan koreksi terrain, nilai percepatan gravitasinya berubah signifikan. Polanya mungkin saja berubah, tetapi nilainya sedikit saja. Mungkin dari 3 sampai dengan 5 miligram seperti itu. Bapak tunjukkan bahwa bagaimana data sebelum kita lakukan koreksi terrain dan bagaimana setelah. Nah, coba perhatikan sebelum kita lakukan koreksi terrain, data percepatan gravitasi dari satelit ini hanya dimunculkan oleh nilai yang tinggi saja, gitu ya. Kita tidak bisa mengambil koneksi antara struktur patahan dari geologi dengan anomali dengan data-data yang kita beli. Tetapi setelah kita lakukan koreksi terrain, ternyata struktur geologi yang berbanding lurus terhadap bisa kita koneksikan dengan data graviti satelit. Bagaimana proses daripada melakukan terrain ini? Ada di mahasiswa bisa baca buku telepon karena prosesnya sederhana saja. Tetapi ini proses daripada terrain ini sudah saya kembangkan dalam Python yang kalau seandainya ada di mahasiswa perlu ini boleh minta saya. Selanjutnya berdasarkan daripada data satelit graviti tadi yang resolusinya rendah, para ilmuwan ini mencoba mengembangkan data graviti resolusi tinggi dengan menambahkan beberapa parameter data topografi sehingga diperoleh data GGM+, data graviti GGM+ dengan resolusi 230 meter per pixel, EGM 10 km, TOPEX 1,8 km, WGM 2 km, dan yang paling tinggi resolusinya adalah SFM juga dengan 90 meter per pixel. Jadi kalau kita sudah punya data graviti dengan resolusi yang sangat tinggi, kita sudah boleh untuk mempelajari berbagai macam survei geofisika, misalnya untuk patahan, geotermal, dan juga mencari mineral di bawah permukaan. Nah, ini saya coba tunjukkan beberapa perbandingan antara data graviti satelit dengan drone. Ini misalnya yang diukur di Pulau Timur, kita lihat dia punya respon yang sama.
Pada saat data graviti satelit tinggi pada sisi utara, ini juga menunjukkan data tinggi pada area front, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data graviti mempunyai korelasi yang baik dengan data front. Nanti ada mahasiswa boleh baca beberapa jurnal yang sudah saya tulis mengenai perbandingan antara data graviti dengan data front. Ini referensi yang kita lihat hari ini. Sebelum Bapak jelaskan tentang case method, ada pertanyaan mengenai kepentingan kita? Izin bertanya, Pak. Oke. Apakah data model gravity IJM 2008 sama DGM Plus itu bisa menggantikan data lapangan gravity meternya, Pak? Untuk yang Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik gitu ya, karena kita tahu bahwa alat gravity meter lapangan saja harganya sampai 3 miliar gitu ya. Benar. Nah, kalau kita sudah punya data gravity satelit, itu apa data drone gitu ya? Nah, tentu data gravity satelit ini hanya sebagai survei awal saja. Dia tidak bisa memprediksi kondisi permukaan secara akurat, tetapi yang dia prediksi adalah perbedaan topografi yang setiap berbeda topografi itu dia punya masa gravitasi tersendiri. Oleh karena itu data gravity satelit sangat cocok kita gunakan untuk mempelajari force structure pada area permukaan. Nah, kira-kira seperti itu jawaban gitu ya. Tetapi kalau mau kita sebuah survei yang bagus sekali, kita mesti melakukan integrasi dengan data gravity drone. Seperti itu. Oke? Paham? Oke, kalau sudah paham ini karena waktu kita yang sangat terbatas gitu ya. Nah, ini pertemuan ke-7. Saya sudah menginformasikan dari mahasiswa pada pertemuan ke-6 tentang case method. Ini case method yang saya berikan yaitu satu tim terdiri dari 5 orang gitu ya. Nah, nanti dari mahasiswa silakan desain sebuah proyek gravity, kemudian buat distribusi titiknya, base-nya di mana, kemudian mobile-nya di mana. Nah, kemudian silakan dari mahasiswa gunakan data gravity satelit, baik itu DGM, TOPEX ataupun SSM juga. Nah, selanjutnya adalah hitung UG-nya, itu koreksi darinya dengan output Python yang saya berikan. Nah, setelah itu silakan buat laporan maksimal 15 halaman, dan setelah PowerPoint untuk presentasi minggu depan dari mahasiswa presentasi kelompok. Silakan kumpul di Google Classroom untuk lebih detailnya mengenai case method ini. Ada di mahasiswa boleh lihat di rencana penugasan yang sudah saya letakkan di dalam Google Classroom. Untuk hari ini saya cukupkan kuliah kita. Insya Allah kita berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.